Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Cici Mulyasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi teks eksplanasi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 MA SMA. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena, yaitu tentang proses atau asal-usul peristiwa alam, sosial, atau budaya. Penulisan teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca tentang fenomena alam atau sosial yang dihadapi dalam kehidupan. Penulis berusaha meyakinkan pembaca melalui fakta, bukti, dan alasan yang kuat, sehingga diterima secara nalar. Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena, yaitu bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan proses kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa-peristiwa lainnya. 2. Proses kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian yaitu bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Bagian ini merupakan suatu uraian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Proses kejadian terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, kronologis. Perincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Bentuk yang kedua, kausalitas. Perincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. 3. Ulasan. Ulasan dapat berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Bahasa baku. 2. Bahasa lugas. 3. Kata teknis. 4. Kata-kata bermakna kronologis atau kausalitas. Dan 5. Kata kerja pasif. Ciri bahasa baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. 4. Pemakaian imbuhan eksplisit. 5. Unsur-unsur kalimat lengkap. 6. Pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. 7. Tidak rancu. Dan 8. Tidak mengandung arti pleonasme.
Bahasa lugas. Bahasa lugas merupakan penggunaan kalimat yang memiliki makna sebenarnya atau sering disebut dengan makna denotatif. Contoh kalimat lugas, es teh ini rasanya terlalu manis. Kata manis dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sebenarnya, bahwa teh tersebut rasanya sangat manis karena terlalu banyak diberi gula. Lawan dari kalimat lugas adalah kalimat kias. Contoh kalimat kias, bicaramu manis di bibir, namun lain di hati. Kata manis di dalam kalimat tersebut bukan makna yang sesungguhnya, lain yang diucapkan, lain pula maksud di hati. Kata teknis. Kata teknis merupakan kata kerja yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu, atau disebut juga dengan istilah. Contoh kata teknis, bidang teknologi, install, online, jaringan, aplikasi, gadget, chatting. Bidang pendidikan, kurikulum, ujian. Bidang biologi, adaptasi, fosil, ekosistem. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Konjungsi kausalitas, contohnya, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan bentuk kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Kata kerja pasif umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri adanya awalan di dan ter. Contoh kata kerja pasif, dipukuli, dinasihati, dimulai, terlihat, terwujud, terlempar. Menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi antara lain 1. Menentukan tema. 2. Pengumpulan bahan-bahan atau referensi. 3. Pembuatan peta pikiran. 4. Peninjauan kembali bahan-bahan tulisan. Dan 5. Pengembangan peta pikiran menjadi teks yang utuh. Menyunting teks eksplanasi. Yang pertama, isi. Dalam hal isi, kita perlu menelaah aspek 1. Kesesuaian isi dengan judul. 2. Kebenaran isi teks secara keilmuan.
3. Ketiadaan pertentangan berkaitan dengan sara. 2. Struktur. Dalam hal struktur, kita perlu menelaah aspek 1. Kelengkapan bagian-bagian teks, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. 2. Ketepatan susunannya. Dan 3. Kepaduan hubungan antar bagian-bagiannya. 3. Bahasa. Dalam hal bahasa, kita perlu menelaah aspek 1. Keefektifan kalimat. 2. Ketepatan pemilihan kata. Misalnya, dalam kelugasan makna dan penggunaan konjungsinya. 3. Kebakuan ejaan atau tanda bacanya. Demikianlah pertemuan kita kali ini yang membahas materi teks eksplanasi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.